Dan langsung saja pemirsa kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Sudah ada Koordinator Indonesia Corruption Watch, Almas Syafrina, dan anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Qauzin. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo, selamat malam Mbak Saza. Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Gus Qauzin. Gus Qauzin, apakah sudah mendengar suara kami dari studio? Baik pemirsa, sambil kami perbaiki kendala komunikasi tersebut, saya ingin ke Mbak Almas terlebih dahulu. Mbak Almas, kalau ya, kita lihat... putus-putus ya ininya ya. Baik, kami akan perbaiki Gus Qauzin, tapi kami akan ke Mbak Almas terlebih dahulu. Mbak Almas, kalau kita lihat sampai dengan bulan Maret 2026 ini sudah ada 4 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Nah, apakah hal ini Mbak, menurut Anda bisa diindikasikan menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pemerintahan daerah? Karena kalau di total dengan 2025 ini sudah belasan angkanya. Ya, setuju sekali Mbak bahwa ini ada problem sistemik yang tidak cukup dijawab dengan efektif, dan memang menurut kami sistem yang harus diperbaiki ini tidak hanya terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum gitu ya, tapi perlu ada perbaikan sistem di baliknya gitu. Jadi memang sangat disayangkan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini memang belum diikuti dengan berbagai perbaikan sistem untuk mencegah ataupun untuk mengawasi agar tidak terjadi berbagai praktek korupsi yang melibatkan kepala daerah atau pejabat-pejabat tinggi di level daerah. Baik, ada perbaikan dari segi sistemik yang tidak tuntas, yang belum selesai, makanya hal ini terus berulang. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Almas. Nah, kalau dari Komisi 2 DPR seperti apa Gus Qauzin? Ini kan sebagai mitra dari DPR, melihat nggak sih adanya kesalahan ataupun belum sempurnanya perbaikan dari segi sistemik dari tahun ke tahun yang terjadi, makanya teman-teman kepala daerah ini masih banyak yang terjaring dalam OTT? Ya, yang pertama memang teori dasarnya itu kan satu kejahatan itu terjadi ketika ada titik temu antara niat dan kesempatan ya. Niat itu dimulai daripada bagaimana integriti daripada kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara kesempatan itu berbicara terkait dengan sistem. Sistem di sini tentunya kita harus lihat secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilirnya. Apa yang dimaksud dari hulunya? Bagaimanapun kontestasi atau hajat kepemiluan kita harus betul-betul dilakukan redesign sekiranya betul-betul bisa low cost ya, cost atau berbiaya murah. Setidaknya tidak ada beban secara finansial berlebih yang di luar kewajaran bagi seorang kepala daerah ketika ikut di dalam satu kandidasi atau kontestasi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum memang harus sudah mendesak untuk melakukan terobosan yang bersifat pencegahan, tidak hanya berfokus kepada penindakan. Bagaimanapun, jangan sampai kemudian proses terkait dengan penegakan hukum ini ibaratkan berburu di dalam kebun binatang ya, atau dipersempit lagi ibaratkan berburu di akuarium ya. Kalau namanya pejabat itu ya dicari-cari atau kemudian ditelusuri dalam hal urusan kebijakan, urusan administratif segala macam bisa saja gitu kan. Tapi sekali lagi kami menghimbau dua hal bagi aparat pemerintahannya, dalam hal ini mungkin kepala daerah, wakil kepala daerah, atau kita semua yang memang punya jabatan publik untuk betul-betul menjaga bagaimana integritas itu bisa tetap murni sesuai dengan apa yang ada di dalam sumpah janji jabatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang saya sepakat tadi yang disampaikan Mbak Almas ya dari ICW, bahwa ini perlu dilakukan redesign terkait dengan sistem, dimulai dari sistem kepemiluan kita, sistem pencegahan kita, ya bagaimanapun APH dan pemerintahan ini tidak dalam konteks kucing-kucingan, tapi harus bekerja sama melakukan harmoni untuk penindakan itu merupakan langkah terakhir. Tapi dimulai dari awal itu adalah pencegahan, memitigasi setiap potensi-potensi yang bisa berujung kepada tindakan-tindakan kriminal termasuk korupsi dalam hal ini, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Tentunya kami dari Komisi 2 yang bermitra dengan Kemendagri dan seluruh kepala daerah di Republik ini ya
tidak berharaplah kejadian ini akan masih berlanjut. Ini ada 4 kepala daerah di awal tahun, tentunya ini kabar yang tidak cukup menggembirakan bagi kami. Mudah-mudahan apalagi saat ini kita ada di bulan yang suci, menjadi satu refleksi kita bersama untuk betul-betul menjaga kemurnian amanah yang memang diberikan kepada kita. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, yang paling menarik juga dari 4 yang sudah terjaring OTT KPK sampai dengan saat ini, diketahui pula dari hasil pemeriksaan, setidaknya yang dari kami himpun ya informasinya itu, diketahui juga bahwa mereka ada juga yang memanfaatkan jabatannya ini untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi ataupun pihak keluarganya. Nah, ini berkait dengan integritas yang tadi sempat disinggung oleh Gus Kozin. Nah, saya ingin ke Mbak Almas. Mbak Almas, kalau begitu, dengan begitu banyaknya faktor kompleksitas yang membuat mengapa persoalan kepala daerah terjaring OTT KPK selalu berulang, kira-kira menurut dari ICW, langkah dari awal mana, step by step seperti apa yang harus dilakukan sampai dengan menyentuh ke sisi integritas tersebut? Iya, saya setuju bahwa yang ini first problem yang harus dijawab dari sisi hulu ya Mbak ya, tapi ditarik ke sisi hulu ini tidak hanya terkait dengan tadi misalnya biaya politik yang tinggi, karena memang harus kita akui pemilu kita, baik itu pemilu di level nasional, pemilu kepala daerah, termasuk pemilu legislatif itu sendiri memang biayanya luar biasa tinggi. Tapi ini bisa lagi ditarik ke level yang lebih hulu lagi, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Bagaimana caranya ke depan memang ini partai politik harus memperketat proses screening begitu ya, ketika melakukan penjaringan siapa calon yang akan diusung di proses pemilu kita, baik itu untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah, sebagai anggota legislatif, atau bahkan sebagai presiden dan wakil presiden. Karena bicara integritas, sebetulnya ini kan tidak hanya bicara soal apakah ada kesempatan ataukah ada gap dalam sistem kita yang membuka celah terkait dengan dimungkinkannya terjadi tindak pidana korupsi, begitu ya. Tapi ini bisa lebih dini lagi begitu. Nah, ini sebetulnya menurut kami partai politik punya peran yang sangat strategis bagaimana caranya agar betul-betul men-screening orang agar kemudian betul-betul publik itu disuguhi dengan pilihan dan pada akhirnya pejabat yang memegang wewenang entah itu sebagai kepala daerah atau yang lainnya yang memang punya integritas begitu. Nah, bagi kami di ICW adanya cukup banyak kepala daerah yang terjaring kasus korupsi baru 1 tahun menjabat atau tadi di awal 2026 sudah ada 4 kepala daerah terjaring kasus korupsi. Ini bukan hanya tamparan terkait dengan betapa penindakan kita itu belum cukup menimbulkan efek cegah atau efek jera begitu ya, tapi juga ini adalah tamparan kepada partai politik bahwa ternyata kader-kader yang disuguhkan oleh partai politik kepada publik itu belum mampu untuk menjaga kepercayaan publik begitu. Karena ya baru menjabat begitu ya, tapi sudah terjebak kasus korupsi. Bahkan kalau kita coba telaah misalnya lebih dalam di kasus OTT yang sebelumnya Bupati Pekalongan begitu ya, ini korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Memang sektor ini sektor yang sangat sering terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah. Ini kan terungkap bahwa setelah dilantik begitu ya, atau pada periode pelantikan begitu kurang lebih sebelum atau setelah, kemudian yang bersangkutan membentuk atau membuat satu perusahaan yang di dalamnya juga diisi oleh keluarga dan tidak lama setelah itu memenangkan proyek yang cukup besar yang bersumber dari anggaran daerah begitu. Ini kan sangat disayangkan, berarti kalau baru di awal menjabat sudah melakukan korupsi seperti itu, ini kan yang patut dipertanyakan juga terkait dengan integritasnya. Selain juga yang patut kita kritisi ada faktor-faktor yang lain tentu, misalnya terkait dengan bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa kita itu berarti masih sangat dimungkinkannya terjadi korupsi. Dalam hal ini misalnya ada intervensi atau perusahaan-perusahaan titipan dari kepala daerah agar dimenangkan, padahal di situ sudah ada tim pemilihan pengadaan barang dan jasa yang akan men-screening calon-calon penyedia dan sebagainya, juga terkait dengan sistem pengawasan dan lain-lain.
Baik, baik. Nah, berbicara mengenai tadi hulu yang lebih ditarik ke paling hulu soal integritas, ini kan berarti kan PR besar bagi partai politik ya untuk menyaring kandidat yang akan didorong, yang akan didukung. Nah, saya ingin ke Gus Kozin. Gus Kozin mungkin sedikit konteks saja ya, sepanjang pengetahuan Anda terkait dengan hal ini, apakah terkait dengan hal ini itu diserahkan kepada masing-masing partai politik atau dari pemerintah sebenarnya sudah punya guidance kira-kira kriteria akan seperti apa yang akan nanti bisa diusung atau menjadi kandidat kuat. Dan kemudian yang kedua, Anda tadi mengatakan juga mengenai pencegahan ini menjadi terobosan yang penting untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak hanya di penindakannya saja. Nah, untuk pencegahan sendiri, Gus Kozin, apakah ini artinya perbaikan di tataran implementasi saja atau sebenarnya regulasinya untuk melakukan terobosan-terobosan pencegahan ini perlu disiapkan juga? Silakan. Saya sepakat ya, 100% sepakat yang disampaikan Mbak Almas bahwa partai punya tanggung jawab baik secara moral maupun konstitusional di hulunya untuk melakukan screening yang ketat. Tidak hanya dalam konteks kontestasi ya, tapi dalam tahapan kandidasi ya. Tapi kan perlu kita pahami bahwa menguji kadar integriti seseorang itu berbeda ketika kita menguji dengan kadar intelektualitas ya. Kalau berbicara integriti, orang itu akan ketemu karakternya bukan ketika dia sedang berikhtiar untuk jabatan, tapi ketika dia menjabat gitu kan. Ini ada sisi dilemanya memang di sini, Mbak. Tapi secara umum kita sepakat bahwa nanti di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini kan kalau konsepnya tidak berdiri sendiri hanya Undang-Undang Nomor 7 2017, tapi di sana juga perlu kita juga menata terkait kelembagaan partai politik, terkait dengan pilkada, terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah. Ini sesuai dengan RPJMN kita menjadi metode kodifikasi agar hulu daripada regenerasi kepemimpinan kita baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif itu betul-betul terintegrasi ya. Ya. Baik dalam aspek pencegahannya, baik dalam monitoringnya, evaluasinya dan lain sebagainya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, sekali lagi, ini tidak sesederhana hanya, saya sepakat, tidak sesederhana hanya urusan high cost di dalam kontestasi pemilu, tapi itu part of ya, bagian daripada banyak hal yang perlu kita betul-betul manage ya, melakukan redesign, melakukan rekayasa ulang agar kenapa pemerintahan kita ke depan tidak kucing-kucingan ya, bukan semacam APH itu tinggal mengesut mau nembak yang mana dengan modus operandi yang memang sudah bertahun-tahun seperti itu, urusan jual beli jabatan, urusan ijon project dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kami tidak cukup tidak pesimis ya, artinya optimis kita ke depannya insya Allah dengan tekad pemerintahan yang ada sekarang sudah teruji, sudah dilihat dari approval rating publik bahwa pemerintahan saat ini mempunyai track record terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi. Itu sudah berdasarkan dengan analisis beberapa lembaga survei dan beberapa NGO ya yang melakukan analisis. Jadi sekali lagi kami menerima tadi masukan, kritikan yang disampaikan Mbak Almas menjadi otokritik bagi kami khususnya di Komisi 2 dan pada umumnya untuk seluruh partai politik agar dalam proses kandidasi, dalam proses kompetisi betul-betul melakukan screening yang ketat, tidak hanya dalam aspek intelektualitas tapi juga dalam aspek integriti. Lah, ketika yang bersangkutan itu sudah menjabat, tentunya tidak selalu menjamin screening itu akan linier dengan karakter ketika dia menjabat. Dalam teori psikologi kan juga seperti itu. Betul. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada rekayasa sistem yang terintegrasi yang ini bisa menjadi guidance bagi partai politik, guidance bagi Kemendagri ataupun kami di legislatif agar upaya pencegahan ini bisa lebih dimaksimalkan daripada hanya berfokus kepada upaya penindakan. Baik, jadi semakin menarik sebenarnya kita menantikan bagaimana revisi Undang-Undang Pemilu ini akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, kalau begitu terakhir Mbak Almas, kalau bisa memberikan nilai, kira-kira bagaimana dari ICW menilai bagaimana kerja efektivitas dari penindakan terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kepala daerah sampai dengan saat ini setelah banyaknya kasus ya, apakah ini sudah semakin menunjukkan peningkatan efektivitasnya dan apa juga kira-kira menjadi masukan nih dari ICW agar tidak hanya berhenti di satu kepala daerah saja, tetapi memang sepertinya akarnya harus digali juga nih, tidak hanya di satu pihak saja. Silakan. Ya,
Ya, Mbak Soza, kalau kami sepakat melihat bahwa penindakan yang berhasil itu adalah ketika penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum itu mampu menimbulkan efek jera dan daya cegah gitu. Sehingga seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ini upaya penindakan itu tidak terus berulang. Padahal sebetulnya ini kan kasus yang dilakukan oleh kepala daerah ini banyak kasus-kasus dengan modus klasik ya, modus lama terkait dengan misalnya pemerasan dalam pengisian jabatan atau gratifikasi, kemudian juga terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa, atau biasanya yang umum juga terkait dengan perizinan gitu. Tidak banyak sebetulnya modus atau bentuk korupsi baru yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat kita begitu. Tapi saya juga melihat bahwa dalam hal ini penindakan ini juga harus disambut oleh pengambil kebijakan dengan melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, perbaikan-perbaikan sistem. Karena kalau tidak, ya sampai kapanpun kita juga akan menghadapi situasi di mana penindakan dilakukan oleh penegak hukum kita itu ramai, tapi kejahatannya sebetulnya akan terus-terus berulang begitu. Sehingga dalam konteks ini penting sekali untuk betul-betul merefleksikan atau memastikan begitu ya lebih tepatnya bahwa penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu satu ada efek jerahnya, ada daya cegahnya, dan diikuti oleh perbaikan sistem. Dan lagi-lagi tadi ya mengenai high cost atau pemilu yang berbiaya tinggi ini memang menjadi suatu persoalan, tapi lagi-lagi menurut saya memang tidak cukup. Misalnya seperti sekarang yang sedang ramai soal perubahan sistem pilkada, saya meyakini itu juga tidak akan banyak mengubah situasi atau ancaman korupsi kepala daerah begitu. Nah, yang penting lagi bagaimana untuk memastikan sistemnya, dan tadi reformasi partai politik itu sangat penting karena kami melihat partai politik itu punya kontribusi yang sangat besar dalam hal ini, baik itu terkait dengan rekrutmen maupun terkait dengan menyumbang problem high cost dalam politik kita. Baik. Oleh karena itu kembali lagi bagaimana revisi pembahasan undang-undang pemilu ini berjalan tentunya akan menentukan banyak sekali bagaimana perubahan yang bisa kita lihat dalam kontestasi hajatan politik kita ke depannya. Terima kasih untuk diskusi sangat menarik Gus Kozin dan juga Mbak Almas. Salam sehat. Selamat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.